Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbati. Thumma as-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa jahidu fi sabili. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, kecanggihan teknologi telah membawa kita menuju era digitalisasi. Hanya menggerakkan seujung jari untuk mendapatkan berbagai informasi. Namun disayangkan hadirin, tidak dapat kita pungkiri kecanggihan teknologi telah mendegradasi nilai-nilai kultur dan religi. Kecanggihan teknologi membuat derasnya arus globalisasi yang akan mengancam kelestarian budaya asli. Kecanggihan teknologi membuat galaunya masyarakat, pemuda dan pemudi. Jikalau tak pandai memilah informasi, maka akan terseret paham liberalisasi, terjatuh pada pendangkalan akidah, terkontaminasi virus radikalis, bahkan terjebak dalam jaringan teroris. Maraknya terorisme dan konten sesat yang mengacaukan masyarakat harus diimbangi dengan dakwah digital yang berpaham modern. Masyarakat harus diproteksi agar tidak terkontaminasi. Generasi milenial harus diedukasi agar tidak terprovokasi. Untuk itu hadirin, dakwah digital di era milenial adalah judul Syarhul Quran yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini dengan landasan awal Quran Surah Ali Imran ayat 104 berikut ini. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Aku berlindung kepada Allah
segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya Al-Maraghi jilid 4 halaman 22, beliau menjelaskan bahawa kata minkum bermakna bayaniyah, sehingga berdakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Selanjutnya dipilihnya kata yada'una menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisyihad karena mengajak kepada Al-Quran harus dengan ajakan yang baik, tidak memaksa, tidak mengintervensi, dan tidak mengintimidasi. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Artinya, menurut Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar di dalam Zuqwat Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan bahawa mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, yakni menggunakan tangan ataupun dengan lisan, sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dari penjelasan tersebut dapat kita tarik benang merah bahawa di era kecanggihan teknologi saat ini harus diimbangi dengan semangat menyeru kepada kebaikan agar membawa maslahat dan bermanfaat bagi umat. Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran menjelaskan bahawa amar ma'ruf nahi munkar hanya bisa ditegakkan oleh pemerintah, pemegang kekuasaan. Oleh karena itu hadirin, diperlukan adanya kolaborasi antara pemerintah, dai dan juga masyarakat untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar di tengah masyarakat kita. Namun disayangkan hadirin, kemungkaran masih saja terus terjadi. Maraknya ujaran kebencian di sosial media, penodaan agama, intoleransi dan bentrok senjata. Bahkan para dai dan ulama tidak luput dari serangan hoax di dunia maya maupun benda tajam di dunia nyata. Sebagai contoh kelam terjadinya peristiwa penusukan dai yang sedang berceramah hingga bersimbah darah, penusukan ustaz di Batam, penembakan ustaz di Bogor, bahkan pembakaran mimbar masjid di Makassar. Semua itu hadirin seharusnya tidak terjadi dan terulang berkali-kali, karena ulama adalah pewaris Nabi. Jikalau kita hina dan sakiti, maka akan mengundang murka ilahi. Astaghfirullahaladzim. Inilah yang ditegaskan dalam sebuah hadis qudsi. Man adali waliya, siapapun yang memusuhi waliku, faqad azantuhu bil harbi, maka akan kuumumkan perang kepadanya. Oleh karena itu hadirin, diperlukan adanya tindakan yang tegas oleh pemerintah terhadap siapapun yang berani menyakiti para dai. Setuju hadirin? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hendaklah para dai dan ulama untuk aktif berdakwah di sosial media, meluruskan pemahaman umat lewat konten ceramahnya, menjawab persoalan masyarakat lewat tulisannya, motivasi generasi milenial lewat quotes kreatifnya, sehingga kita umat Islam tercerahkan dan tidak salah jalan. Wa ulaika humul muftihun. Siapa yang berdakwah, itulah yang beruntung, selamat di dunia nyata maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana metode dai dan ulama dalam menyampaikan dakwahnya di era milenial ini? Sebagai jawabannya, marilah kita simak firman Allah di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 berikut ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati
hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraisyihab di dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 6 halaman 774 beliau menjelaskan bahwa ada 3 metode dakwah yang sesuai dengan sasaran tujuan. Yang pertama, bil hikmah. Jikalau yang didakwah ialah para cendekiawan ataupun intelektual, bil hikmah ay wada'u syai' fi mawdi'ihil munasib. Hikmah adalah meletakkan sesuatu di tempat yang sesuai, yakni bijak dalam mengajak sehingga mendatangkan maslahat dan terhindar dari mudarat. Yang kedua, bil mau'izah al-mau'izatil hasanah ay tarufikum bihim bi husnul khitab. Berlemah lembutlah kamu kepada mereka dengan komunikasi terbaik jikalau yang didakwai ialah para masyarakat awam. Yang ketiga, jidal ahsan. Jikalau yang didakwai ialah penganut agama lain ataupun ahli kitab, wajadilhum billati hiya ahsan ay tarufikum bihim bi husnil khitab. Berlemah lembutlah kamu kepada mereka dengan komunikasi terbaik jikalau yang didakwai ialah penganut agama lain ataupun ahli kitab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hendaklah para dai dan ulama untuk memperhatikan adab-adab ataupun metode dalam menyampaikan dakwah di sosial media. Sudah saatnya para dai dan ulama untuk hati-hati dalam berkomunikasi. Jangan sampai terpancing emosi ataupun terprovokasi. Jangan menjustifikasi agar tidak dibenci. Jadilah dai yang dihormati karena keteladanannya, disegani karena keilmuannya, dan digemari konten dakwahnya. Sebagai kesimpulan, yang pertama, dakwah digital perlu hadir membentengi masyarakat agar terhindar dari perilaku ekstremisme dan radikal. Kedua, pemerintah perlu melindungi para dai agar dakwahnya tersebar ke seluruh penjuru negeri. Untuk itu hadirin, mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar untuk Indonesia tercinta. Ayo dakwah di sosial media. Ayo dakwah, ayo
dakwah, ayo dakwah, dan sebarkanlah amar ma'ruf nahi mungkar untuk Indonesia yang kita cinta, hidup damai sejahtera selamanya. Jalan-jalan ke kota Medan, Singgah sebentar ke kampung India, Mari menyingkirkan segala kemungkaran dengan menyiarkan dakwah di sosial media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.